Bagaimana kalau mesin DOHC 1 silinder dikasih VVA? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini kondisi di mana VVA-nya belum on, alias masih nonaktif. Nah, sekarang kita lihat ketika VVA-nya sudah aktif. Nah, itu dia. VVA itu sendiri singkatan dari Variable Valve Actuation. Biasanya dipakai di motor-motor Yamaha 4 tak yang cc-nya 155 cc seperti XSR 155 atau Aerox 155, NMAX 155 atau R15 155. Oh iya, Fiction R 155 juga pakai VVA. Pertanyaannya, kapan motor saya ini dikasih VVA? Oke, bercanda. Ini adalah Yamaha MT25 2021 motor saya yang saya beli pakai duit. Nah iya pakai duit, masa pakai daun. VVA itu sendiri sejauh yang saya tahu baru diterapkan pada mesin-mesin yang kepala silindernya masih SOHC alias noken asnya 1. Sedangkan mesin DOHC-nya Yamaha seperti MT25 atau R25 itu belum pakai VVA. Ya, di mesin DOHC dengan VVA atau variable valve itu dia memerlukan rocker arm atau finger follower seperti ini. Kenapa? Karena bagian profil cam ini dia letaknya ada di tengah. Dia nggak mungkin atau sulit untuk menggerakkan dua klep sekaligus kalau langsung. Dia akan kena di bagian sini dan itu susah sekali. Rocker arm di tengah ini akan dikunci menggunakan pin yang biru ini. Ya, ini sebagai pengunci. Kalau pin biru ini masuk ke dalam lubang yang ada di rocker arm atau finger follower tengah ini, maka ketiga rocker arm ini akan menjadi satu. Jadi digerakkan di salah satu sisi pun tiga-tiganya akan gerak bareng. Tapi kalau pin ini mundur seperti ini, nah seperti ini, maka yang aktif itu hanya dua rocker arm atau finger follower yang kiri kanan ini. Ini solenoid yang sama seperti yang biasa kita temui di kepala silindernya Yamaha NMAX atau R15. Cuma solenoid ini nggak bisa langsung ditaruh di sampingnya rocker arm. Ya karena tempatnya sudah nggak ada kalau untuk mesin DOHC. Tempatnya udah rame di sini. Namanya mesin DOHC nantinya dibikin lebih dari satu silinder. Itulah kenapa solenoidnya nggak bisa ditaruh di bersebelahan sama rocker armnya. Nah, supaya bisa menggerakkan ini pin biru ini, dia memerlukan mekanisme hidrolis seperti yang ada di rem depan kendaraan kita. Dengan ini yang di bawah sini, ini mekanisme yang mirip seperti piston kaliper rem depan motor kita. Ya, kurang lebih itu aja penjelasan bagaimana jika mesin DOHC 1 silinder dikasih mekanisme VVA. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang sekiranya kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada feedback atau masukan, silahkan di-share di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar dari ilmu yang kawan-kawan sampaikan. Ya, gitu aja. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum.